Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di Dapur Zana. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Semoga tetap bersemangat ya, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Kali ini saya akan membuat olahan jengkol yang dibumbui. Cocok disajikan bersama ikan asin, tahu, tempe goreng, dan lain-lain. Mari kita simak cara pembuatannya, serta tips untuk menghilangkan bau dan tips supaya jengkol cepat empuk. Namun sebelumnya, subscribe dulu dong Dapur Zananya dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Hatur nuhun. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat semur jengkol sangatlah mudah, yaitu jengkol pilih yang sudah tua, biasanya jengkol Jepara ya. Teksturnya besar seperti ini, besar, kulitnya sudah menghitam. Jangan pilih yang masih coklat muda, jangan pilih yang ada tunasnya karena rasanya tidak enak. Pilih yang tebal-tebal dan besar. Kemudian kalau ingin menghilangkan baunya, bisa dihilangkan dengan kita merendam selama semalaman, 2 malam juga tidak apa-apa. Dan airnya 3 jam sekali kita ganti. Kemudian bahan-bahannya adalah bawang merah 10 siung kurang lebih, bawang putih 5 siung, kemudian santan ini 1/4 kepala, atau bisa juga menggunakan santan instan 1 bungkus. Kemudian daun salam, di sini saya menggunakan 5 lembar supaya harum. Kemudian daun sereh ini agak kering tapi masih bisa kita pakai, menggunakan 3 lembar, 3 tangkai. Kemudian daun jeruk kurang lebih 5. Ini juga daun jeruknya saya simpan dari dalam freezer ya pemirsa. Jadi supaya tetap awet dan tidak cepat busuk. Kemudian ini lada atau lengkuas secukupnya. Ini juga dapat dari dalam freezer ya, supaya awet. Kemudian gula merah 1 sendok makan. Maksud saya gula putih 1 sendok makan, gula merah 3 sendok makan, garam 1 sendok teh. Atau kalau Anda ingin menguranginya bisa setengah sendok teh juga tidak apa-apa. Kemudian bumbu desaku ini ketumbar bubuk supaya praktis ya. Tapi kalau Anda ada ketumbar dalam bentuk butir bisa disangrai kemudian di blender. Kemudian ini kaldu bubuk dan kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Ini jengkolnya sebanyak kurang lebih 1 kg. Untuk harga per Februari ini, akhir Februari harganya 36.000 per kilo. Sedang mahal ya pemirsa. Ada yang tertinggal pemirsa, ini jangan lupa kemiri, ini sebanyak 1-2 sendok makan. Masukkan bawang merah yang sudah dicuci, ke dalam blender. Kemudian bawang putih dan kemiri. Kita tambahkan sedikit air untuk memudahkan penggilingan. Kemudian kita giling. Pertama-tama kita akan merebus jengkol dengan metode 7, 30 dan 7, yaitu setelah air mendidih diamkan selama 7 menit dalam keadaan mendidih. Kemudian kita matikan dan kita diamkan selama 30 menit. Kemudian kita didihkan kembali dari mendidih itu selama 7 menit supaya jengkolnya cepat empuk.
Jadi kita bisa menghemat gas ya pemirsa. Jengkolnya sudah mendidih ya pemirsa. Ini dari dalam posisi seperti ini kita diamkan selama 7 menit. Setelah itu kita matikan. Sementara itu saya akan menggunakan kelapa. Santannya dari kelapa yang masih utuh seperti ini. Ini sengaja untuk persediaan. Jadi saya membeli 1 butir kelapa dibagi 4, kemudian saya masukkan ke dalam plastik dan disimpan di freezer untuk persediaan ya pemirsa, kalau kehabisan santan instan. Ini seperti ini saya potong-potong, kemudian akan saya beri air supaya bisa kelapanya bisa menjadi lembut. Air sampai terendam. Ini blendernya bekas tadi menggiling bawang merah, bawang putih dan kemiri. Tidak apa-apa, tidak usah dicuci ya pemirsa. Tidak usah terlalu halus, tidak apa-apa, nanti akan kita saring. Seperti ini hasil pemirsa. Ini sudah 7 menit pemirsa. Kita akan matikan kompor. Jika Anda ingin menambahkan daun salam supaya mengurangi bau dari jengkol ini, bisa ya pemirsa. Dari awal atau dari dimasukkannya sekarang tidak apa-apa. Kita tutup, kemudian kita matikan. Kita diamkan selama 30 menit. Atau salah satu teknik untuk menghilangkan bau, ada juga yang menambahkan kopi atau abu gosok pemirsa. Setelah 30 menit kemudian kompor kita nyalakan kembali. Tunggu sampai mendidih kembali, dan dalam posisi mendidih kita biarkan selama 7 menit. Kemudian bisa kita matikan. Kita proses untuk kita olah untuk proses selanjutnya. Ini ada juga yang memasukkan sereh untuk mengurangi bau. Mungkin ada berbeda cara ya pemirsa. Kalau Anda tahu bisa tulis di kolom komentar untuk menghilangkan bau jengkol. Sudah mendidih kembali, kita biarkan seperti ini selama 7 menit. Kita tutup ya pemirsa, api dalam posisi sedang ya, jangan terlalu besar. Setelah 7 menit dalam posisi mendidih ini, kita matikan kompor. Kita tunggu sampai agak hangat supaya bisa kita geprek. Setelah agak hangat, kita bisa membersihkan kulitnya. Kita pisahkan kulitnya ya pemirsa. Setelah itu akan kita geprek. Ini jengkolnya sudah empuk ya pemirsa, namun supaya bumbunya meresap kita harus menggeprek jengkol-jengkol ini supaya bumbunya masuk ya. Ini caranya pemirsa ya, kita geprek satu-satu. Sampai seperti ini, sampai memar, supaya bumbunya meresap. Lakukan sampai habis. Panaskan minyak kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian kita masukkan rempahnya dulu, yaitu lada, sereh, daun jeruk, batangnya kita buang supaya tidak pahit.
kemudian daun salam. Setelah itu kita masukkan bumbu yang di blender, yaitu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kita masak sampai kemirinya tidak berbau langu. Dan sampai tercium harum. Kita masukkan jengkolnya yang sudah dibersihkan dan digeprek. Kita masukkan santannya pemirsa. Kemudian kita biarkan sampai airnya mendidih dan jumlah airnya menyusut. Jangan lupa sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Kemudian kalau air dirasa sudah menyusut, tambahkan kecap kurang lebih 5 sendok makan. Diamkan dulu. Setelah pemberian kecap, jangan diaduk-aduk dulu supaya warnanya cantik. Kemudian ini sebetulnya sudah matang, tapi kalau Anda ingin airnya lebih susut, tidak apa-apa, atau seperti ini banyak airnya, silahkan. Demikian pemirsa, sajian kita kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.